Silakan Aura atau Ingrid, boleh perkenalkan namanya, terus sekolah di mana. Silakan. Shalom. Salam. Perkenalkan, nama saya Aura. Iya. Sekolah di SMA 2. Oh, SMA 2 Kupang ya. Oke. Silakan Ingrid. Shalom. Salam. Perkenalkan, nama saya Ingrid. Oke. Sekolah di SMA Negeri 2. Oh, sama-sama SMA 2 juga ya. Puji Tuhan. Ya. Oke, baik teman-teman anak roket yang luar biasa. Ini kita kedatangan dua rekan yang luar biasa. Memang gereja di Rock Kupang. Kita sore hari ini kita akan belajar masih di tema bulan ini, yaitu tentang boldness to the king, keberanian kepada raja, dan ayat yang menjadi rujukan bagi kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ketiga. Saya minta salah seorang bisa baca untuk kita. Feli, Adik Feli bisa baca, silakan. Silakan Feli, bisa diaktifkan mic-nya. Atau Ratu. Oh ya, sudah Feli. Silakan Feli. Feli, silakan. Oke. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan pada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Oke, ini ayat yang menjadi rujukan untuk tema bulan ini, yaitu keberanian kepada Sang Raja. Ini bercerita tentang Paulus Barnabas, mereka mengajar dengan berani. Alkitab mengatakan mereka mengajar dengan berani, tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa mereka bisa mengajar dengan berani itu karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan akibat mereka mengajar dengan berani yang didasari oleh percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan tadi katakan bahwa Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan memberikan atau mengaruniakan kepada Paulus dan Barnabas ini kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Ya. Tadi pagi kita dengar khotbah di gereja, Bapak Pendeta Nyoman mengatakan bahwa tidak sekedar mengalami mujizat, tidak sekedar melihat mujizat, tetapi yang luar biasa bahwa akibat karena percaya dan melakukan bagiannya dengan berani, maka Tuhan menyertai, Tuhan memberikan peneguhan dari apa yang mereka lakukan, yaitu dengan Tuhan beri kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tadi pagi Bapak Pendeta Nyoman mengatakan bahwa tidak sekedar mengalami, melihat tanda atau mujizat, tetapi menjadi pelaku, ya, mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan memang Alkitab mengatakan demikian, seperti tadi kita baca dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-14, pasal 14 ayat yang ketiga. Nah, pada sore hari ini nanti kita akan lebih banyak sharing, saling bersaksi untuk mengalami, menceritakan bagaimana sih pengenalan kita, pengertian kita dengan Tuhan yang selama ini kita layani, yang selama ini kita puji, yang selama ini kita sembah. Pasti kita masing-masing punya pengertian siapa sih Allah yang kita sembah, seperti apa sih dia. Nah, sebentar kita akan lebih banyak berbagi.
Saya akan lanjutkan slide ini. Oke. Saya mau katakan begini, bahwa keberanian di sini bukan sekedar apa ya? Kalau minggu lalu saya katakan di gereja, keberanian itu bukan berarti bahwa orang nekat. Beda antara nekat dengan berani. Keberanian itu bukan berarti orang tidak punya rasa takut. Orang yang berani adalah orang memang memiliki rasa takut, tetapi dia mampu mengelola atau mengendalikan rasa takut itu sehingga rasa takut tidak menguasai dia, tetapi dia punya keberanian untuk mengatasi berbagai hal yang dihadapi, tetapi dengan dasar tadi dikatakan dalam Kisah Para Rasul, didasari dengan percaya akan kuasa Tuhan, didasari dengan mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Nah, sore hari ini saya memberikan penegasan begini. Boldness atau keberanian itu saya bisa kelompokkan pertama secara internal, itu bicara tentang pola pikir yang percaya diri dan berani menghadapi bahaya dan risiko, atau pola pikir yang berani melakukan inovasi, bersifat inovatif. Itu artinya bahwa keberanian di sini dimulai dalam diri seseorang, dimulai dari pola pikir seseorang dalam menghadapi apapun itu, termasuk bahaya atau hal-hal yang mendatangkan risiko dalam kehidupan orang itu. Tetapi dia bisa berani menghadapi itu dimulai dari pola pikir. Nah, sedikit saya kupas di sini menyangkut apa sih yang dimaksud dengan inovasi atau inovatif. Inovasi itu bicara tentang orang yang memiliki pengetahuan baru terhadap sesuatu hal. Atau orang juga yang inovasi itu, yang bersifat inovatif adalah orang yang selalu menggunakan cara-cara baru ketika menghadapi suatu persoalan atau suatu masalah. Inovasi juga berbicara tentang objek atau barang yang baru. Inovasi juga bicara tentang teknologi yang baru, alat yang baru. Inovasi juga bicara tentang penemuan-penemuan baru yang ada dalam kehidupan seseorang. Nah, sekali lagi, inovasi di sini bicara tentang kemampuan untuk menemukan cara yang baru, mencari pengetahuan yang baru, membuat sesuatu objek atau benda yang baru yang tidak biasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekali lagi, ini bicara tentang dimulai dengan pola pikir, dimulai dari dalam diri seseorang ketika menghadapi sesuatu permasalahan atau bahaya yang mengandung risiko sekalipun, tetapi orang yang berani adalah orang yang memulai dalam dirinya ada sesuatu rasa percaya diri dan siap untuk menghadapi suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, boldness atau keberanian di sini bicara tentang penampilan seseorang. Apa yang kelihatan dari luar tentang seseorang. Di sini dikatakan secara eksternal, boldness itu bicara tentang penampilan yang jelas atau tegas dan menawan. Artinya begini, orang yang berani bukan sekedar dari dalam pola pikirnya, tetapi dari luar pun orang melihat. Orang yang berani itu tampilannya pasti beda. Tampilannya bisa mencolok. Akan secara tegas membedakan orang itu berani atau tidak. Dari luarnya orang sudah bisa tahu, orang sudah bisa lihat. Itu bicara tentang boldness atau keberanian. Jadi saya ingin garis bawahi di sini, keberanian itu bicara tentang dari dalam diri seseorang, tetapi juga dari luar diri seseorang itu sudah kelihatan bahwa dia adalah orang yang berani. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa boldness atau keberanian di sini didasari dengan percaya kepada Tuhan. Bukan tindakan nekat, bukan sesuatu yang tanpa dasar, tetapi didasari oleh pengenalan yang benar akan Tuhan, percaya akan siapa yang dia sembah, percaya siapa yang dia layani, percaya siapa yang dia ikuti selama ini. Jadi itu dasar apa tentang boldness atau keberanian. Yang berikut,
Ya, saya katakan tadi bahwa keberanian itu tidak sama dengan nekat. Keberanian bukan berarti tidak takut. Sebab kalau ketakutan itu biasanya timbul karena orang pertama tidak percaya, atau juga seseorang melakukan sesuatu yang melanggar norma, melanggar etika, melanggar aturan, baik di rumah misalnya, ketika seorang melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh orang tua, pasti ada ketakutan. Atau di sekolah misalnya, ketika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar tata tertib di sekolah, pasti ketakutan. Contoh, seorang mungkin terlambat, pasti mulai ada timbul ketakutan karena nanti pasti mendapatkan sanksi akibat terlambat. Nah, ketika melakukan sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan aturan, norma, ataupun etika, maka biasanya orang takut. Nah, seperti itu. Jadi, keberanian atau boldness ini sekali lagi bukan berarti orang tidak takut. Ada takut, tetapi ketakutan itu tidak menguasai orang itu. Nah, yang saya mau garis bawahi di sini, dalam hal apa sih kita, firman Tuhan ingin kita berani. Kita bisa lihat ayat yang saya mau bagikan pada bagian yang pertama di sini, dalam pertama Yohanes pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Saya minta 3 orang bisa membaca untuk kita, yaitu sekali lagi dalam pertama Yohanes pasal 5, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Mungkin saya minta pertama Seva bisa baca untuk kita ayatnya yang ke-13. Silakan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Oke, terima kasih. Yang kedua, Noval. Noval bisa baca untuk kita ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jauhlah kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Oke, yang ketiga ayat 15 saya minta Glory. Glory bisa baca untuk kita ayat 15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Oke, terima kasih untuk 3 anak-anak roket yang sudah baca untuk kita. 3 ayat ini mau memberikan penekanan kepada kita bahwa kita pertama harus percaya. Ya, dikatakan pada ayat 13, semua yang kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Yang pertama begini, ketika kita percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Alkitab mengatakan bahwa kamu harus percaya, harus meyakini bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kemudian ayat yang ke-14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Keberanian percaya di sini yang dimaksudkan adalah ketika kita kenal Allah yang kita puji, yang kita sembah, maka kita juga harus percaya akan setiap apapun yang kita minta kepada Tuhan, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita percayakan kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya kemampuan untuk menggenapi, untuk memberikan, untuk memenuhi setiap permintaan kita, tetapi didasari di situ menurut kehendaknya. Ya, dan makanya di ayat 15 dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Nah, sekarang saya ingin kita sharing, saling berbagi dalam pengalaman kita, dalam kehidupan kita, mungkin di sekolah dan lain sebagainya. Saya berikan kesempatan kepada beberapa kita sore hari ini untuk sedikit boleh cerita. Kira-kira dalam pengalaman selama ini, dalam kita mengiring Tuhan,
apa sih yang kita minta kepada Tuhan? Apa saja yang kita minta kepada Tuhan? Mungkin silakan beberapa anak-anak roket bisa berbagi dengan kita selama ikut Tuhan ini, apa saja yang kita minta. Saya minta Sasha, coba bisa bersaksi, ngomong sedikit, apa sih yang selama ini Sasha minta kepada Tuhan. Silakan Sasha. Ya Pak, mungkin kalau selama ini pasti banyak yang nggak terhitung. Wah, ya. Karena kan ya pasti kita banyak lah minta sama Tuhan kayak gitu. Cuman ya mungkin yang bisa saya ingat sampai sekarang itu saya selalu minta ke Tuhan untuk selalu memenuhi kebutuhan saya lah. Salah satu contohnya adalah dalam pendidikan. Saya selalu minta entah itu sekolah ataupun kampus yang terbaik dari Tuhan buat saya. Gitu. Amin. Iya, ya saking banyaknya ya. Tapi intinya bahwa bicara tentang pendidikan, kampus yang terbaik, itu yang Sasa inginkan, yang Sasa minta kepada Tuhan. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan kepada dua rekan kita yang baru gabung nih. Aura, silakan Aura. Mungkin sedikit cerita apa sih yang selama ini yang Aura minta kepada Tuhan. Silakan. Mungkin dari saya sendiri, saya minta di Tuhan waktu pertama datang di Kupang, karena saya dulu tinggal di Soe. Jadi saya datang, saya mau daftar di SMA 1. Iya. Tapi rencana Tuhan lain, jadi bisa daftarnya di SMA 2. Iya. Padahal pilihan pertama di SMA 1. Jadi mungkin itu yang terbaik jadi. Oke. Aura mintanya di SMA 1, tapi Tuhan izinkan masuknya di SMA 2. Oke, terima kasih ya Aura. Ini saya minta satu orang lagi. Laki-laki ini saya minta. Siapa ini ya? Elia mungkin. Silakan Elia. Halo Elia. Elia di mana nih? Atau sambil menunggu Elia, Gerson. Silakan Gerson. Dari beta untuk saat ini ya bisa dibilang banyak, tapi ya paling menonjol tuh di bagian pendidikan, soalnya supaya pendidikan ini berjalan dengan baik, terus juga kalau mau kuliah juga nanti bisa mengambil jurusan dengan kemauan dari dulu, atau memang itu bisa mengambil jurusan dengan pilihan yang terbaik lah. Oke. Itu siapa? Ya, Gerson hampir sama dengan siapa tadi ya? Itu bicara tentang pendidikan. Ini semua tiga-tiga. Nah, saya minta sekarang ini Noel ini mahasiswa baru nih. Coba Noel sedikit bersaksi apa sih selama ini yang Noel minta dan sesuai nggak dengan apa yang Noel minta yang terjadi begitu. Silakan Noel. Mungkin kalau yang dekat-dekat kemarin sempat bingung masalah kuliah dong. Iya. Kan mau masuk kuliah kan baru dan kurang research gitu. Jadi agak pusing buat masuk kuliah. Terus bingung pilih mana? Ya. Terus kemarin persiapan kurang kurang bagus juga. Jadi takut masuk. Pikir ya kuliah segala macam. Ya. Takut kuat jalan di kuliah karena memang lihat orang-orang di sosial media curhat-curhat tentang kuliah juga. Kayaknya berat ya kuliah. Ya. Terus doa ke Tuhan, syukur Tuhan jawab, terus bisa masuk Undana.
Puji Tuhan ya. Ya, jadi dari beberapa yang berikan kesaksian tadi bahwa yang selama ini selalu diimani, yang diharapkan, yang didoakan, masih lebih banyak bicara tentang cita-cita, mungkin pendidikan dan lain sebagainya. Dan tadi juga ada yang bersaksi bahwa ternyata pengennya di lain, Tuhan jawab lain ya. Ada juga seperti tadi Noel katakan khawatir, wah ini ke mana kalau kuliah, biayanya, apalagi sanggup gak nanti menjalani kuliah dan lain sebagainya. Tetapi dari inti daripada kesaksian tadi bahwa kita semua pernah berharap sesuatu, meminta sesuatu kepada Tuhan, dan kita juga melihat, kita mengalami bahwa ada yang kita doakan terjadi, ada yang kita doakan namun belum terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya akan berbagi pada sore hari ini bahwa selain kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan, menggenapi apa yang kita minta, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita lihat bersama pada sore hari ini, yaitu kalau dari kesaksian tadi, mungkin kalau boleh saya simpulkan bahwa apa yang kita minta selama ini bicara tentang kebutuhan kita hari ini. Atau kalau boleh saya katakan itu bicara tentang keinginan mata. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Atau juga bicara tentang keinginan badan kita, ya, tubuh kita. Ya, supaya bisa tampil menarik dan lain sebagainya. Atau bisa juga bicara tentang sesuatu yang bisa terlihat bagus ketika punya pendidikan yang bagus, atau nanti berdoa untuk punya pekerjaan yang bagus, masa depan yang lebih baik dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh saya katakan itu semua bisa terangkum dalam bicara tentang keinginan mata, apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, atau keinginan tubuh kita, ya, makan, minum, pakai, dan lain sebagainya. Atau bicara tentang pekerjaan yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, Alkitab katakan dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16, dikatakan begini, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Artinya begini, tidak salah kita berdoa supaya kita mendapatkan kampus yang terbaik. Tidak salah kita berdoa supaya kita mendapatkan pendidikan yang terbaik. Tidak salah juga kalau kita pengen bersekolah di sekolah yang terbaik, memiliki fasilitas yang lengkap dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab mengatakan semua yang bicara tentang keinginan mata, keinginan daging kita, kebutuhan tubuh ini, bahkan kalau boleh dikatakan di situ keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa. Artinya begini, kalaupun kita memiliki diterima di kampus yang terbaik, di sekolah yang terbaik, punya pekerjaan yang terbaik sekalipun, tapi kalau itu bukan berasal dari Bapa, maka itu sebetulnya sia-sia. Ya, coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada satu ungkapan begini, pencuri itu, ada ungkapan begini, pencuri itu biasanya lebih hebat dari polisi. Ya. Sekali lagi ada ungkapan bahwa pencuri itu biasanya lebih hebat dari polisi. Dia selalu punya cara, punya motif, punya strategi untuk mendapatkan sesuatu. Nanti baru polisi berusaha untuk mempelajari segala macam untuk menemukan dia punya teknik dan lain sebagainya. Artinya begini, kejahatan itu selalu, orang yang melakukan kejahatan selalu berusaha mendapatkan trik-trik, selalu berusaha mendapatkan motif, cara yang lebih canggih, yang lebih baru,
strategi-strategi yang bisa membuat usaha mereka berhasil. Itu artinya bahwa orang yang melakukan kejahatan itu bukan orang biasa-biasa, bukan orang yang bodoh, tapi dia punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa, orang-orang yang pintar. Ya, kalau kita misalnya nonton di media massa, orang-orang yang bisa membobol bank misalnya, membobol rekening seseorang misalnya ya, itu orang-orang yang pintar, kemampuan IT-nya bagus. Nah, itu berarti bahwa mungkin kita diterima di kampus yang terbaik, fasilitas yang terbaik, kita punya pendidikan yang baik. Tetapi kalau itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka firman Tuhan tadi katakan, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dalam Lukas pasal 12 ayat 30 dikatakan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau begitu, apa salah kalau kita minta itu? Tidak salah. Tapi kalau fokus kita kepada hal-hal yang demikian, maka kita kehilangan yang utama. Di Lukas 12 ayat 30 dikatakan, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ya, biasanya begini. Saya yakin orang tua dari masing-masing kita mengharapkan supaya kita bisa diterima di sekolah yang terbaik. Tidak ada orang tua yang menginginkan hal yang sebaliknya. Orang tua akan berusaha sebisa mungkin memfasilitasi ya supaya dapat di sekolah yang terbaik, melengkapi setiap kebutuhan kita dan lain sebagainya. Makanya Bapak di dalam Lukas 12 ayat 30 dikatakan, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Kalau orang tua di dunia saja tahu dan merencanakan supaya setiap anak-anaknya mendapatkan sekolah yang terbaik, semua kebutuhannya tercukupi, maka saya percaya Bapa di surga pun demikian. Itu berarti bahwa fokus kita dalam mengiring Tuhan bukan sekedar untuk memenuhi keinginan mata kita, memenuhi keinginan tubuh kita, atau sekedar untuk dihormati, dihargai, mendapatkan posisi yang terbaik, bukan sekedar itu. Kalau itu menjadi tujuan kita, maka kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kita berkata bahwa kita kenal Allah, tapi sesungguhnya kita tidak mengenal Dia dengan benar, karena orientasi hidup kita hanya kepada hal yang merupakan tadi keinginan mata, keinginan daging, maupun keangkuhan hidup. Nah, kalau begitu, apa sih yang berkenan kepada Allah? Tadi dikatakan bahwa kalau kita meminta kepada Bapa dan itu berkenan, maka kita percaya, kita yakini bahwa semua yang kita minta itu sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, ada contoh bagaimana doa yang berkenan itu dijawab oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan, digenapi oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu kita bisa baca dalam pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Situ diceritakan tentang Salomo ketika dia diizinkan Tuhan menjadi raja, menggantikan Daud ayahnya, maka suatu saat dia diizinkan Tuhan untuk meminta kepada Tuhan. Nah, yang luar biasa, biarlah ini nanti menjadi contoh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Permintaan seperti apa sih yang berkenan di hati Tuhan? Pada ayat yang ke-9 dikatakan begini, maka, ini doa Salomo, dikatakan begini, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup
menghakimi umatmu yang besar ini. Perhatikan ayat yang ke-10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Nah, kalau kita bicara tentang doa yang berkenan kepada Tuhan, ada contoh yang diberikan oleh firman Tuhan, yaitu doa yang disampaikan oleh Salomo. Ya. Dia meminta hati yang faham. Artinya begini, hati yang berpengertian, hati yang bijak, hati yang punya hikmat dalam menghadapi, dalam menjalani tugas yang Tuhan percayakan kepada dia sebagai seorang raja. Makanya tadi saya garis bawahi begini, tidak salah kita berdoa meminta fasilitas yang terbaik, berdoa meminta sekolah atau kampus yang terbaik, berharap untuk pekerjaan yang terbaik. Tidak salah kita berdoa yang demikian. Tetapi kalau tanpa hati yang faham, hati yang bijak, hati yang berpengertian, maka kemampuan yang kita miliki itu bisa jadi kita gunakan bukan untuk hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya, seperti saya bilang tadi, orang yang melakukan kejahatan di akhir zaman ini adalah orang-orang yang hebat. Ya, kemampuan IT-nya bagus, keterampilannya luar biasa. Ya, tetapi kalau itu digunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena tidak memiliki hati yang faham, hati yang berhikmat, maka itu menjadi hal yang sia-sia. Nah, kemudian ayat 11 dikatakan, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Nah, ayat 13 dikatakan, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah, di sini kita melihat, saya ingin mengajak kepada kita semua pada sore hari ini, menyangkut tadi keinginan mata, kebutuhan hidup, ya, pekerjaan yang terbaik, kampus yang terbaik, sekolah yang terbaik. Firman Tuhan katakan, Tuhan mengerti bahwa engkau membutuhkan itu. Tetapi kalaupun kita berdoa meminta kampus yang terbaik, fasilitas yang terbaik, segala macam, tapi kalau tanpa pengertian yang benar, maka itu menjadi sia-sia. Nah, contoh di sini ditunjukkan oleh Alkitab bahwa doa yang berkenan kepada Tuhan itu adalah doa yang betul-betul mengerti kehendak Tuhan. Hati yang betul-betul paham akan rencana Tuhan. Hati yang betul percaya bahwa Tuhan mengerti apa yang terbaik dengan kehidupan kita. Sehingga dicontohkan di sini bahwa Salomo meminta itu. Dan Alkitab mengatakan ternyata karena dia bukan sekedar meminta apa dikatakan tadi, bukan hanya sekedar meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan atau nyawa musuh, ya. Salomo tidak minta itu. Makanya Tuhan berikan apa yang dia minta. Bahkan yang luar biasa dikatakan bahwa apa yang dia tidak minta, ayat 13, Tuhan memberikan, yaitu kekayaan, kemuliaan, bahkan umur yang panjang. Tuhan berikan. Artinya begini, menyangkut tadi keinginan mata, sekolah yang terbaik, ya, pekerjaan yang terbaik, ya, Tuhan pasti berikan itu. Itu merupakan bonus. Tapi itu jangan jadi hal yang utama. Itu Tuhan akan anugerahkan, Tuhan akan berikan. Kalau dimulai dengan hati yang punya pengertian, hati yang berhikmat, hati yang percaya akan kuasa Tuhan. Ya, itu bonus. Makanya di bagian firman Tuhan lain dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu bicara tentang fasilitas, bicara tentang kebutuhan, bicara tentang apalagi pekerjaan, ya, pendidikan, masa depan. Itu adalah bonus yang Tuhan akan berikan, asalkan kita betul-betul percaya, ya, dengan Tuhan. Nah, saya akan berbagi berikutnya. Ada percakapan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Itu bisa dilihat di dalam Matius pasal 16 ayat 15. Ya, ada percakapan Tuhan Yesus dengan murid-murid pada ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat 15 dikatakan begini, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ya. Pada ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus tanya kepada murid-murid, ya, menurut yang kamu dengar orang omong-omong itu, siapa sih aku ini? Ya, para murid menjawab, oh ada yang bilang engkau adalah Elia, engkau adalah nabi-nabi dan lain sebagainya. Tetapi pada ayat 15 dikatakan begini, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, tetapi menurut kamu sendiri, siapa aku ini? Ini artinya begini, Tuhan pengen pengenalan kepada Allah itu, percaya kepada Allah itu dimulai dari pengalaman pribadi kita. Percaya secara pribadi kita kepada Tuhan. Bukan berdasarkan kata orang. Mungkin orang tua kita mengajarkan kita, menyampaikan kepada kita siapa itu Allah. Ya. Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha Hadir. Allah itu Maha mengetahui apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Tetapi hari ini saya mau berkata kepada kita semua, Tuhan pengen pengakuan akan kedahsyatan Tuhan, pengakuan akan kemahatauan Tuhan, ya, akan keluar biasaan Tuhan itu betul-betul lahir dari pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan sekedar karena orang lain berkata Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, tidak. Kalau pengenalan kita hanya sekedar kata orang, sekalipun yang mengatakan orang tua kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, maka saya percaya bahwa percaya kita kepada Tuhan itu ibarat dengan ada satu ilustrasi yang saya ingat tentang seorang pemain akrobat yang melintasi suatu tali antara dua gedung tinggi. Ketika dia bertanya kepada penonton, apakah kamu percaya saya dapat melewati berjalan di atas seutas tali di antara dua gedung yang tinggi, dari satu gedung berpindah ke gedung yang lain? Para penonton mengatakan, ya kami percaya. Apakah kalian betul-betul yakin bahwa saya bisa melintasi tali ini dari satu gedung ke gedung yang lain? Mereka berkata, kami percaya. Tapi satu kali dia memberikan suatu pertanyaan, kalau begitu, kalau kalian percaya, adakah di antara kalian yang berani bersama dengan saya, ya, melintasi tali itu, berjalan dari satu gedung ke gedung yang lain melalui seutas tali yang terbentang di puncak kedua gedung itu? Ternyata tidak ada satu orang pun yang berani, karena percaya mereka hanya karena mendengar, hanya karena melihat. Nah, Tuhan tidak mau kita percaya dengan Tuhan hanya karena menurut kata orang. Sekalipun mungkin itu orang tua kita, mungkin itu gembala kita, tetapi Tuhan mau pengakuan akan kedahsyatan Tuhan itu betul-betul lahir dari pribadi kita, dari pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya jawaban Petrus pada ayat yang ke-16, Petrus berani berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, Petrus mau menyatakan bahwa dia sudah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Nah, sebab itu saya ingin menekankan pada sore hari ini,
kepada kita semua, saya pengen pengeringan kita kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan, benar-benar didasari, bukan sekedar kata orang. Silakan nanti masing-masing berdoa agar Tuhan membentuk pengiringan, didasari dengan percaya Tuhan itu, karena betul-betul kita mengalami kuasanya, karena betul-betul kita berjalan bersama dengan Dia. Bukan sekedar cerita orang, bukan sekedar mendengar kesaksian orang, tapi kita sampai pada level kita mengenal pribadi Allah itu dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Kalau kita mengalami Tuhan secara pribadi, maka saya percaya bahwa keberanian yang dibangun di dalam hidup kita itu adalah keberanian karena mengalami kuasa Tuhan, karena mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, bukan sekedar karena kata orang. Karena kalau keberanian kita hanya sekedar kata orang, maka pasti kadang kita akan ragu. Kita tidak yakin apakah betul Tuhan akan menolong kita, apakah betul Tuhan akan menjawab doa kita. Tapi kalau karena kita dibangun dengan pengenalan yang benar akan Dia, dalam pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, maka saya percaya keberanian yang kita miliki, keberanian yang siap menghadapi apapun, bahkan sekalipun ada risiko yang menghadang, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun tadi ada kesaksian sama seperti Aldi juga yang lalu. Aldi pengen masuk di SMA 3, tapi ternyata rencana Tuhan lain. Aldi masuknya di SMA 1. Tadi Aura juga berharap untuk dapat di SMA 1, ternyata dapatnya di SMA 2. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan kalau Tuhan punya rencana yang terbaik, karena Tuhan tahu bahwa itu kebutuhan kita, maka percaya, Tuhan pasti akan memfasilitasi, Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan menyertai, sehingga dimanapun kita berada, kalau itu karena kehendak Tuhan, maka pasti keberhasilan akan menjadi bagian kita. Apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti siapkan dalam kehidupan ini. Hal yang berikut yang saya mau bagikan, keberanian. Ada dua hal. Yang pertama tadi tentang keberanian percaya. Yang kedua di sini bicara tentang keberanian untuk bersaksi dan bertindak. Ingin dua orang bisa baca dua ayat firman Tuhan ini yang terambil dari Matius pasal 10 ayatnya yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Saya minta salah seorang bisa baca untuk kita. Apa ya yang belum baca tadi ini? Ingrid, saya minta tolong Ingrid bisa baca ayat yang ke-32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Oke, yang kedua Elia bisa baca ayat yang ke-33. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Oke, keberanian yang kedua yang saya mau bagikan bagi kita semua adalah keberanian untuk bersaksi dan bertindak. Ya, ayat 32 dikatakan setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Ayat ini memberikan penekanan kepada kita bahwa kalau kita kenal Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti selama ini, bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara, maka Tuhan pengen kita pun menyaksikan itu, menyampaikan itu kepada orang lain. Ya. Contoh yang paling praktis, misalnya bersaksi ini tidak harus berkhotbah kepada orang, tapi paling tidak kita bisa menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ya, contoh tadi misalnya pengalaman untuk mendapatkan kampus ketika mengikuti seleksi, pengen bersekolah dan lain sebagainya, Tuhan buka jalan. Itu adalah hal-hal yang sederhana yang kita bisa saksikan. Atau yang paling sederhana begini.
Ada banyak anak-anak Tuhan yang kadang-kadang ketika berdoa di di depan orang itu ada banyak Tuhan yang tidak berani ya untuk berdoa, atau misalnya ya taruhlah misalnya di tempat makan, tempat umum misalnya, ya ada orang yang mau berdoa pun kayaknya malu mau berdoa seperti. Padahal sebetulnya dengan kita berdoa, pertama kita percaya Tuhan akan berkati setiap makanan minuman yang akan kita nikmati. Tetapi hal yang kedua juga kita berani menyaksikan bahwa saya ini anak Tuhan loh. Bukan sekedar ya supaya sombong, bukan, tetapi paling tidak itu menjadi kesaksian bahwa kita tidak malu untuk menunjukkan identitas kita di depan orang. Untuk menyatakan bahwa kita sebagai anak Tuhan di depan orang. Tidak usah kita harus berkhotbah dan lain sebagainya, tidak harus. Tapi kalaupun Tuhan izinkan untuk kita sharing kebenaran firman Tuhan, sharing ayat-ayat firman Tuhan, itu luar biasa. Tetapi dari sikap kita untuk berani menunjukkan bahwa kita anak-anak yang percaya akan Tuhan, bergantung akan Tuhan, itu menjadi satu sarana untuk kita bersaksi. Ya. Bahwa hidup kita harus senantiasa bergantung, bahwa hidup kita senantiasa berharap bersandar kepada Tuhan dalam hal apapun. Ya. Sebab saya ingin katakan begini, sekalipun kita mempunyai fasilitas yang sangat bagus, ya mungkin keuangan orang tua yang memadai, rumah yang memadai dan lain sebagainya, atau makanan yang misalnya kalau istilah seringkat orang katakan 4 sehat 5 sempurna sekalipun, tapi kalau Tuhan tidak memberkati makanan minuman itu, maka itu pun tidak akan memberi dampak buat kesehatan kita dan lain sebagainya. Sekalipun misalnya orang punya uang yang banyak, tetapi ada orang yang tidak bisa menikmati uang yang banyak itu. Ya, saya barusan kedatangan tamu, ada seorang saudara yang datang, dia adalah seorang kapten di kapal. Ya, satu saat dia bersaksi karena kapal yang dia tumpangi ini kapal yang berlayar ke luar negeri, dan ketika mereka sementara di tengah laut, ya itu angin badai luar biasa. Kami bercerita di rumah saya itu sekitar jam 8 atau 9 malam, dan dia bilang begini, kondisi saat itu jam 12 siang, kondisinya sama seperti sekarang, dia bilang gitu. Jam 12 siang itu kondisinya sama seperti jam 8-9 malam, di tengah badai yang sangat luar biasa. Dan semua kru kapal saat itu pada mabuk semua, hanya satu orang yang tidak, dia katakan. Dan tiba-tiba ada seorang yang tiba-tiba nyeletuk bicara kepada dia. Dia bilang begini, di rumah saya itu uang mungkin 1 lemari dari ada 4 jenis mata uang, ya selain rupiah, ada mata uang asing, ada banyak sekali di lemari saya. Dia bilang gitu. Tapi untuk saat ini semua itu tidak ada artinya. Ya. Artinya dia bilang begini, teman saudara saya ini dia bilang begini, dia bersaksi. Ternyata bahwa sekalipun kita punya harta yang banyak, sekalipun kita punya jabatan yang bagus, tapi ada saat-saat tertentu maka itu tidak menolong, itu tidak membantu. Ya, sekalipun dia punya uang banyak, tapi ketika dia berada di tengah badai, uang yang banyak itu tidak bisa menyelamatkan dia. Ya, ketika ada di kondisi-kondisi tertentu, maka jabatan yang bagus sekalipun tidak bisa menolong seseorang. Sebab itu kita harus percaya bahwa ketika kita bersandar berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memfasilitasi, Tuhan akan menolong dalam kondisi yang sulit seperti apapun, dalam kesukaran seperti apapun. Tuhan pasti menolong. Nah, kondisi-kondisi ini yang perlu kita saksikan, yang perlu kita bagikan kepada orang lain, sehingga mereka bisa belajar sesuatu dari apa yang kita alami. Dari kesaksian hidup kita, itu akan jadi berkat bagi orang lain. Bahwa betul,
Kalau kita berharap bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai. Nah, ini kita perlu, Tuhan katakan, Tuhan ajak kepada kita semua pada sore hari ini, kita perlu saksikan wujudnya, kita mengakui Dia di hadapan orang lain. Kita menyaksikan pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu bagi, kita perlu sampaikan. Jangan malu untuk menyaksikan bahwa Tuhan kita luar biasa. Jangan malu untuk menyaksikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada. Ya, kita harus berani mengatakan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Apalagi kalau didasari dengan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita kenal betul siapa Allah kita, kita akan berani menyaksikan kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan ini. Hal yang terakhir yang saya mau bagikan pada sore hari ini, keberanian untuk memberi. Pertama, keberanian percaya. Yang kedua, keberanian untuk menyaksikan. Dan yang ketiga adalah keberanian untuk memberi. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 dikatakan begini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kemudian 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Nah, di sini saya ingin katakan begini, orang yang bisa memberi adalah orang yang merasa memiliki sesuatu, orang yang merasa ada yang bisa dibagikan dari apa yang ada pada dia. Dan memang firman Tuhan katakan begini, pada ayat yang ke 2 Korintus pasal 8 ayat 12 dikatakan begini, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita sebetulnya begini. Orang yang bisa memberi kalau dia memiliki sesuatu. Orang yang bisa memberi adalah orang yang merasa lebih dan bisa berbagi. Kalau orang merasa tidak memiliki apa-apa, atau orang yang selalu merasa kurang, sekalipun dalam hidupnya kelihatannya punya segala sesuatu, tapi kalau dalam dirinya dia selalu merasa kurang, tidak puas, tidak cukup dengan apa yang ada, maka tidak mungkin dia bisa memberi. Nah, saya ingin mendasari kebenaran firman Tuhan ini. Tadi dalam Kisah Para Rasul dikatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang yang menabur sedikit pasti menuai sedikit. Orang yang menabur banyak pasti akan menuai banyak. Nah, sekarang saya ingin masing-masing kita coba melihat dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang kita miliki? Saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak punya sesuatu. Ya, punya sesuatu ini tidak harus bicara tentang uang. Itu saya bisa saja bicara tentang kemampuan untuk melakukan sesuatu, kemampuan untuk berbagi sesuatu, dan tidak harus selalu berbicara tentang materi. Silakan masing-masing coba berpikir dalam hidup, dalam hati masing-masing. Apa yang ada dalam hidupmu? Apa yang engkau bisa berbagi kepada orang lain? Sebab firman Tuhan katakan, kalau kita menabur, pasti menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Apa yang kita ingin ya dalam hidup kita, ada orang juga punya keinginan dalam kehidupannya. Nah, mari pada sore hari ini, firman Tuhan katakan bahwa kita belajar memberi. Dan Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak ada pada kita. Sebab itu makanya saya katakan tadi, silakan masing-masing coba berpikir, ya, apa yang ada dalam hidupmu. Apa yang lu bisa berbagi. Ya.
mungkin itu kemampuan ya lebih ketika di sekolah misalnya. Ya, kita masing-masing punya kelebihan terhadap mata pelajaran tertentu. Kita bisa berbagi dengan teman yang ada di sekolah, teman yang ada di kampus, memberikan penjelasan tambahan misalnya. Kalau di sekolah itu ada istilahnya pembelajaran sesama, di mana kadang-kadang begini, ketika guru mengajarkan sesuatu, daya tangkap siswa akan berbeda ketika temannya memberikan penjelasan kepada dia. Ya, mungkin bahasan yang digunakan guru tidak akan sama dengan ketika seorang teman yang paham terhadap suatu materi memberikan penjelasan kepada teman yang lain. Ya. Mungkin akan beda. Nah, kalau mungkin di antara kita Tuhan beri kemampuan yang lebih, mungkin kita bisa berbagi dengan teman yang lain yang mungkin belum paham terhadap materi tertentu. Mungkin kita bisa menolong seseorang ketika dia butuh bantuan. Apa yang kita bisa beri, kita bagikan. Semakin kita berbagi, semakin kita memberi, firman Tuhan katakan, kita pasti akan mendapatkan upah. Ya. Kita akan mendapatkan balasan. Jadi, hal yang ketiga saya mau bagikan pada sore hari ini, mari kita belajar, berani berbagi sesuatu. Kita masing-masing punya sesuatu. Ya, sekali lagi silakan masing-masing berpikir apa sih yang ada pada diri saya. Ya, apa yang saya miliki yang saya bisa bagi kepada orang lain. Tidak harus bicara tentang materi. Apa saja ya, bantuan kita bisa bagi kepada orang lain. Saya percaya bahwa semakin kita berbagi, semakin kita memberi, Tuhan akan lipat gandakan terus berkat-berkatnya dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Nah, hal yang terakhir yang saya bagikan berkaitan dengan hal memberi. Ya, ini ada kutipan yang saya bisa bagikan, dikatakan begini, jika semua orang memberi, pasti semua orang menerima. Coba bayangkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kalau setiap kita menabur, ya, firman Tuhan katakan kita pasti menuai. Semakin banyak kita menabur, semakin banyak kita menuai. Bayangkan dalam komunitas kita, kalau semua orang berlomba-lomba untuk berbagi, maka saya percaya bahwa setiap kita yang memberi pasti akan menerima. Mungkin kita tidak menerima langsung dari orang yang kita berbagi sesuatu, tapi hukumnya kalau kita memberi, firman Tuhan katakan pasti kita menerima. Yang kedua, kemampuan memberi akan membantu kita untuk merasa cukup dengan apa yang ada. Ya. Orang yang bisa berbagi sesuatu adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dia punya. Orang yang bisa berbagi, dia merasa puas dengan apa yang ada dalam hidupnya. Dia akan rela, dia akan punya keinginan, niat untuk berbagi. Kemudian yang berikut dikatakan, memberi membantu kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kerelaan memberi itu anugerah. Jadi, kalau kita bisa memberi, berbagi dari apa yang ada dalam kehidupan kita, percayalah itu anugerah Tuhan. Bukan untuk kita merasa sombong, bukan untuk kita merasa bahwa kita mampu. Itu adalah kesempatan, ya, untuk kita bisa berbagi. Tuhan izinkan untuk kita bisa menjadi berkat. Percayalah kita dipanggil, ada satu ungkapan yang mengatakan begini, kita diberkati untuk menjadi berkat. Semakin kita menjadi berkat bagi orang lain, percayalah, kehidupan kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Setiap berkat yang kita terima, setiap kemampuan yang kita terima, itu adalah kesempatan untuk kita bisa berbagi dengan orang lain. Nah, sebab itu saya ingin katakan pada sore hari ini, di bulan di mana kita diajar untuk berani, mempunyai keberanian kepada Raja, mempunyai keberanian kepada Tuhan. Biarlah semakin hari kita dibentuk, semakin percaya dengan Tuhan. Yang kedua, kita diberi keberanian untuk berani bersaksi.
ya, berbagi, bertindak ketika kita menghadapi apapun, dan yang terakhir, biarlah kita diberi keberanian untuk berbagi dari apa yang Tuhan beri dalam hidup ini. Semakin kita menabur, kita pasti akan semakin menuai dalam hidup ini. Biarlah firman Tuhan ini bisa jadi berkat bagi kita semua pada malam hari ini, sehingga kita punya keberanian menjalani hidup ini oleh karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya akan ajak kita berdoa bersama-sama, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada sore hingga malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada sore hingga malam hari ini. Mengajar kami untuk punya keberanian percaya bahwa kami punya Allah yang besar, yang telah menjanjikan hidup yang kekal dan menganugerahkannya itu dalam kehidupan kami. Kami juga punya keberanian percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang sanggup menyediakan semua yang kami butuhkan. Sebab itu Tuhan, berikanlah kepada anak-anak-Mu hikmat dan pengertian untuk menghampiri Engkau, percaya kepadamu, bahwa sungguh Engkau Allah yang sanggup memberi yang terbaik. Masa depan yang penuh harapan Tuhan janjikan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk punya hati yang sungguh-sungguh berserah, yang sungguh-sungguh mempercayakan seluruh kebutuhannya, seluruh hidupnya, seluruh pergumulannya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Berikan juga mereka keberanian untuk berani menyaksikan tentang karya Tuhan dalam hidup mereka, dimanapun mereka berada. Baik itu di sekolah, di kampus, dimanapun mereka berada. Tuhan beri keberanian kepada mereka, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Beri mereka keberanian percaya untuk bertindak dalam iman, meraih setiap janji-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ajar juga anak-anak-Mu Tuhan, belajar berbagi sesuatu dari hidup mereka. Mungkin itu bicara tentang kecerdasan, bicara tentang keterampilan, bicara tentang perhatian, kasih, dan perbuatan-perbuatan baik yang mempermuliakan nama-Mu. Ajar anak-anak-Mu Tuhan untuk belajar berbagi dari setiap apapun yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Karena kami percaya di saat mereka berbagi, di saat mereka menabur, maka mereka pasti akan menuai pelipat gandaan terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam pendidikan mereka, baik itu di jenjang SMP, di jenjang SMA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan kiranya tergenapi sempurna. Semua kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Orang tua dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun Tuhan berkati. Sehingga menjadi sarana untuk saluran berkat Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Anugerahkan bagi mereka hati yang terus berserah kepadamu. Keberanian untuk menjalani hidup ini. Karena mereka percaya bahwa Allah yang berjanji, Allah yang pasti akan menggenapi setiap janji dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup mereka. Untuk mereka berjalan dalam pengertian-pengertian yang benar akan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur berdoa pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Nuni